Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Kami mahasiswa Istis Al-Wafa. Sebelum kita mulai, saya ingin memperjelaskan bahwa podcast ini adalah sebuah simulasi di mana kita akan berperan sebagai orang lain. Saya Aulia akan berperan sebagai host. Saya Siti Maria, di sini saya akan berperan sebagai pelaku UMKM atau di sini saya berperan sebagai pemilik dari usaha cake dan bakery. Dan saya telah menjalankan usaha ini selama 1 tahun. Saya Nalia Sasabila, saya seorang konsultan hukum yang telah berpengalaman dalam membantu UMKM menghadapi tantangan hukum. Hari ini kita akan membahas tentang mengelola UMKM dengan bijak, yaitu bisnis nyaman, cuan aman. Halo semuanya, selamat datang di Marlina, Maria Liana ya. Bareng aku, Aulia. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering dianggap membosankan, tapi sebenarnya tuh krusial banget buat keberlangsungan hidup dompet kita, yaitu aspek hukum dalam bisnis. Bener banget Ul, aku sebagai pelaku UMKM jujur aja nih kadang suka pusing kalau dengar kata hukum. Di bayangannya tuh kayak langsung surat-surat yang ribet sama pengadilan. Tenang Mar, hukum bisnis itu bukan buat nakut-nakutin, tapi justru buat pagar ibarat kata main bola. Kalau nggak ada aturan dari wasit, kita bisa cedera kapan aja. Salam kenal, gua Nalia Sasabila, siap bantu beda-beda dikit hari ini. Nah, langsung aja. Banyak orang mulai bisnis tuh asal jalan aja, yang penting usaha, jualan gitu. Emang seberapa penting sih kita nentuin bentuk badan usaha di awal? Penting banget, karena di Indonesia kita dikenal dengan ada yang namanya badan hukum, PT gitu kan. Ada juga dan badan hukum seperti CV atau perorangan gitu. Bedanya paling utama, pemisahan harta. Kalau PT itu harta pribadi kamu, aman. Kalau perusahaan ada masalah utang, tapi kalau CV atau perusahaan perorangan gitu kan, harta pribadi bisa ikut keseret. Waduh, serius Nal. Aku juga baru tahu, selama ini aku mikirnya yang penting tuh kita punya NIB atau nomor induk berusaha itu aja udah cukup. NIB itu pintu masuknya Mar, tapi jenis kendaraannya beda-beda. Kalau bisnis kamu skalanya mulai gede nih, mulai tinggi gitu kan, dan melibatkan partner atau investor gitu, aku sangat saranin ke arah PT agar lebih profesional dan proteksinya jelas. Satu lagi nih yang sering jadi masalah, janji mulut. Banyak banget tuh bisnis hancur karena temenan, terus nggak pakai kontrak tertulis lagi. Gimana menurut kamu, Nal? Ini penyakit klasik loh, dalam hukum bisnis ada asas pacta sunt servanda. Perjanjian itu mengikat layaknya undang-undang di Indonesia bagi mereka yang membuatnya, tapi kalau nggak tertulis, pembuktiannya gimana kalau ada sengketa? Nah, aku pernah tuh Nal, supplier telat kirim barang, aku rugi dong. Tapi dia bilang kita teman, jadi santai aja. Padahal di situ aku kehilangan klien. Itu dia, kontrak itu harus mencakup 4 hal minimal. Subjeknya siapa, objeknya apa, dan juga hak kewajibannya, sama penyelesaian sengketa. Jangan cuma tanda tangan aja, karena nggak enak hati kan gitu. Justru karena kita berteman, kita harus profesional, supaya pertemanan nggak rusak karena itu bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke urusan merek, ada satu hal yang lagi ramai banget nih sejak adanya UU Cipta Kerja, yaitu sistem OSS RBA. Katanya sekarang urus izin itu tergantung seberapa bahaya bisnis kita ya, Nal? Nah, bener banget tuh. Sekarang pemerintah pakai sistem risk-based approach. Jadi kalau kamu bisnisnya lagi rendah, misalnya kamu buka toko nih di rumah gitu kan, kayak jasa desain grafis, atau enggak kamu cuma butuh NIB aja gitu, nggak bisa sebagai identitas sekaligus legalitas, kamu nggak perlu lagi ribet urus SIUP atau TDPK dulu. Oh, berarti kalau misalkan resikonya tinggi, syaratnya juga lebih ketat ya? Tepat banget Mar, kalau resikonya menengah atau tinggi, kamu butuh sertifikat standar aja atau bahkan izin yang harus disertifikasi pemerintah. Masalahnya, banyak pelaku bisnis yang asal klik di website OSS kayak tanpa baca KBLI atau
kalau KBM-nya salah, izin kamu nggak bisa nggak sah gitu kan, atau nggak kalau nggak ada audit gitu. Wah, berarti kita harus teliti ya pas input data. Terus selain izin operasional, kita juga aku juga sering dengar soal perlindungan data pribadi. Emang bisnis kecil wajib tahu itu juga? Wajib banget Mar, karena kamu punya data pelanggan nggak? Punya banyak buat sebar promo tiap minggu. Ya misalnya nomor WhatsApp atau alamat pengiriman gitu. Nah secara hukum kamu punya tanggung jawab buat jaga data itu jangan sampai bocor, atau yang paling sering terjadi dijual ke pihak ketiga tanpa izin. Di hukum bisnis sekarang kebocoran data konsumen bisa bikin kamu tuh digugat gitu secara perdata, bahkan kena sanksi administratif yang gede banget. Jadi sistem keamanan data bisnis kamu itu sekecil apapun itu masuk ke dalam kepatuhan hukum. Oh gitu, aku baru kepikiran. Tadinya aku pikir data pelanggan itu cuma buat aset, buat jualan. Ternyata itu juga amanah hukum ya. Berarti kita nggak boleh sembarangan dong share data buat kepentingan iklan atau jika nggak ada persetujuan dari pelanggan itu sendiri. Betul, jadi kontrak atau di website kamu harus ada privasi polisinya. Yang jelas itu salah satu aspek hukum modern yang nggak boleh di-skip. Gila, makin dalam makin seru ya pembahasan kita ini. Tadi kita udah bahas soal izin sama data. Sekarang aku mau nanya soal orangnya nih Mar. Kamu kan punya karyawan nih, gimana urusan kontrak sama mereka? Aman? Jujur aja nih Ul, aku nih pakai sistem kekeluargaan aja. Yang penting gaji mereka lancar, terus setiap lebaran juga dapat THR. Terus emang perlu banget ya kita buat kontrak kerja formal buat UMKM kayak aku? Nah ini nih yang sering terjadi bom waktu dalam hukum bisnis. Hubungan kerja itu diatur dalam Buku Ketenagakerjaan dan sekarang ada di UU Cipta Kerja. Kita harus jelas dari awal ini statusnya PKWT kontrak atau PKWT tetap. Bedanya apa sih Nol secara hukum? Jangan pakai bahasa hukum yang ribet ya. Gampangnya gini, kalau PKWT itu ada jangka waktunya, misalnya 1 tahun. Kalau PKWTT itu permanen. Masalah muncul kalau nggak bikin kontrak tertulis. Secara hukum karyawan itu bisa dianggap sebagai karyawan tetap atau PKWTT. Bayangin kalau bisnis lagi sepi dan kamu harus PHK, kasus pesangonnya bisa bikin usaha kamu tuh gulung tikar kalau statusnya nggak jelas dari awal. Waduh, aku pikir kalau misalkan kita nggak ada kontrak berarti bebas dong kapan aja mau berhentiin atau mereka mau keluar kapan aja. Nggak bisa gitu juga Mar. Hak dasar upah minimum, jam kerja, dan BPJS itu dilindungi undang-undang. Bahkan kalau kamu cuma punya 2 karyawan itu tetap subjek hukum ketenagakerjaan. Minimal ada surat perjanjian kerja yang simpel tapi mencakup hak dan kewajiban mereka itu. Termasuk soal lembur dan job desk yang sering berubah-ubah itu ya Nal? Betul banget tuh, sengketa hubungan industrial itu mahal biayanya kalau sampai masuk ke pengadilan. Jadi daripada bayar mahal pengacara, nanti mending rapiin administrasi karyawan sekarang gitu. Pastiin mereka tahu apa yang jadi haknya, dan kamu tahu apa yang jadi kewajiban kamu sebagai pemberi kerja. Oke, fix. Abis ini aku mau daftar merek, cek NIB, terus bikin kontrak buat karyawan aku di toko. Ternyata jadi bos itu nggak cuma soal bagi tugas aja ya, tapi soal tanggung jawab kita terhadap hukum juga. Betul banget. Sebelum kita closing, bahas sedikit soal merek atau haki dong. Sekarang kan lagi musim banget tuh rebutan nama merek. Singkatnya gini, di Indonesia itu sistemnya first to file gitu kan. Siapa yang daftar duluan, dia yang punya hak. Meskipun kamu udah jualan 10 tahun gitu, kalau belum bisa daftar merek dan ada orang lain daftar merek itu, kamu bisa kena gugat atau juga dipaksa ganti nama. Wah, ngeri juga ya Nal. Jadi mending kita keluar duit dikit buat daftar haki daripada uang gede tapi malah disuruh ganti nama. Iya, betul. Gila, singkat tapi padat banget ya obrolan kita. Jadi poinnya tuh legalitas itu bukan beban, tapi investasi perlindungan bisnis kita ke depan gitu loh. Betul, bisnis itu yang taat, jangan tunggu kamu manggil pengacara atau nyari pengacara itu. Oke, abis ini aku langsung mau cek NIB sama daftar merek. Oke, jadi thanks banget pencerahannya Nal. Iya, sama-sama.
Oke, sekian buat episode Marlina Talk kali ini. Buat kalian yang lagi ngerintis bisnis, coba deh jangan lupa cek aspek hukumnya bareng aku Aulia. Saya Maria. Saya Nalia. See you next time. Dadah.